Hadis yang berkaitan dengan surat Al-Waqiah ini ada dua. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Yang dhaif ana akan bacakan terlebih dahulu. Dari Abdullah bin Mas'ud, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi radhiyallahu anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Waqiah fi kulli lailah." Barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, dibacanya setiap malam, lam tusibhu faqatun abada, dia tidak akan ditimpa kefakiran selama-lamanya. Tapi ternyata hadis ini disebutkan oleh banyak ulama, di antaranya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Hatim, Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi sendiri menyatakan hadis ini dhaif. Tapi jemaah, surat Al-Waqiah itu tidak berbicara tentang rizki, tapi bicara tentang kiamat. Ketika seorang membacanya setiap hari, ingat ya, hadis ini dhaif bukan berarti kita kemudian nggak baca surat Al-Waqiah ya. Kita baca, oh dhaif, anak kalau gitu nggak baca lagi. Lu baca tiap hari, mau tiap kapan pun antum baca, tafadhol baca surat Al-Waqiah. Al-Waqiah itu berbicara tentang kiamat. Ketika seorang membaca Al-Waqiah, kemudian dia melihat bagaimana kondisi golongan-golongan yang ada pada hari akhir itu, dia nggak akan peduli dengan kemiskinan yang menimpa dia. Dunia dan isinya ini tidak sebanding dengan satu sayap nyamuk, bukan dua sayap nyamuk ya, satu sayap nyamuk. Kemudian kenapa kita harus memikirkan dunia sehingga kita stres, dan kebanyakan orang depresi memikirkan dunia? Maka ketika antum baca surat Al-Waqiah, memahami, memaknai, mentadaburinya, antum akan hidup penuh dengan kelapangan jemaah. Yang sahih berkaitan dengan Al-Waqiah ini, hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Al-Hakim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Syayyabatni Hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat." Nabi beruban jemaah. Nggak banyak tapi ubannya Rasul SAW. Beliau mengatakan yang membuat uban itu keluar dari jenggot Nabi SAW, bisa dihitung uban Nabi SAW. Dari rambut. Surat Al-Mursalat, surat Amma Yatasaalun, dan surat Idza Syamsu Kuwirat. Kenapa? Karena surat-surat itu berbicara tentang kehancuran dunia ini. Ingat, bumi ini nggak punya masa depan. Orang kalau bicara, oh saya bangun rumah ini, kerja keras untuk masa depan. Masa depan kapan? Masa depan setiap orang itu kuburan. Nggak ada. Antum mau jadi presiden, dan kita tahu kemana presiden pertama Indonesia? Di kuburan sekarang. Presiden kedua di mana? Di kuburan. Presiden ketiga di mana? Di kuburan. Presiden keempat di kuburan lah, di kuburan. Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, ya gimana antum lupa sama presiden kita? Di kuburan. Ibu Megawati sedang menunggu untuk dikubur, betul jamaah. Kemudian SBY sama, Ibu Megawati ditinggal sama suaminya, SBY ditinggal sama istrinya. Bapak Jokowi akan ditinggal oleh semuanya. Intinya kita semua sedang menunggu jemaah. Jadi kalau bicara masa depan, masa depan mana yang kau bicarakan? Nabi alaihissalam jadi beruban karena memikirkan masa depan yang sebenarnya. Anda akan bacakan awal surat Al-Waqiah supaya antum bisa memilih antum mau jadi golongan yang mana. Hidup ini pilihan, dan kebahagiaan itu adalah ketentuan antum. Antum mau hidup bahagia, tafadhol. Tapi yang jelas, di muka bumi ini tidak ada masa depan.
Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Apabila terjadi hari kiamat. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Enggak ada yang bisa mendustakan hari kiamat, jamaah. Enggak ada yang bisa mendustakan. Kita melihat ada orang-orang zalim, mendolimin manusia, mendolimin dirinya sendiri. Ada banyak kejahatan dia, tapi tidak pernah ditegakkan keadilan terhadap dia. Apakah kemudian selesai urusan dia? Enggak mungkin. Allah pasti menegakkan keadilan. Allah akan hancurkan dunia ini, dan Allah akan bangkitkan manusia yang telah mati. Allah katakan khafidatur rafi'ah. Kejadian itu akan merendahkan satu golongan dan akan meninggikan golongan yang lain. Di muka bumi ini sekarang, kita melihat orang-orang yang tidak pantas ada di atas, tapi ada di atas. Kita melihat ada orang-orang yang seharusnya tidak di bawah, dia ada di bawah. Kita melihat ada orang-orang yang tidak pernah melangkahkan kakinya ke masjid, tapi kaya raya dia. Ada orang yang tiap hari shaf pertama di masjid, miskin. Iya, yang di shaf pertama ini gimana hidupnya? Ana dulu berpikir, dan sampai saat ini masih jadi pikiran buat Ana. Ana berpikir, buka keran yang keluar fulus, maka dia akan memikirkan akhirat. Tapi ternyata tidak. Allah mengatakan, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu benar-benar melampaui batasnya. Kapan? Ketika dia merasa tidak butuh. Jadi ujian orang semakin kaya semakin berat. Orang miskin lebih sering ingat sama Allah. Ya belum tentu lah Ustaz. Orang miskin itu nggak tahu besok mau makan apa kadang-kala jamaah. Maka dia berpikir, ya Allah, kemana hamba harus pergi ya Allah. Tapi tadi yang ana pikirkan bahwa shaf pertama masjid itu isinya orang-orang kaya yang sudah tidak memikirkan dunia karena dia sudah memilikinya, tapi ternyata godaan dia membuat dia semakin berambisi mencari dunia. Maka Allah katakan hari kiamat itu khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha. Allah katakan, ya apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Kalau terjadi gempa dengan skala 8, antum masih ada di masjid ini? Dengan skala 9, 10, habis jamaah. Allah akan cabut itu gunung, Allah akan hantamkan dengan bumi. Apa yang terjadi jamaah? Maka rujat itu seperti dikocok jamaah. Benar-benar kejadian yang sangat menakutkan. Semua yang dibangun oleh manusia akan Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Ya, jembatan-jembatan yang dibuat, gedung-gedung yang menjulang tinggi, habis semuanya. Allah katakan fakanat haba'an mumbatha, akan jadi debu yang berterbangan semuanya. Wa kuntum azwajan thalatha. Ini yang akan menjadi kajian kita pada sore hari ini. Ya, kamu akan menjadi 3 golongan. Akan menjadi 3 golongan. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun. Ada 3. 2 di surga, 1 di neraka. Yang pertama adalah ashabul maimanah, golongan kanan. Betapa indahnya golongan kanan ini jemaah. Yang kedua ashabul masy'amah, golongan kiri. Betapa sengsaranya golongan kiri ini. Kemudian golongan yang paling indah adalah was-sabiquna as-sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba, yang beriman terlebih dahulu,
Yang ketika beramal dia berada selalu di soft pertama, nggak sama yang sholat di soft pertama dengan yang sholat di soft kedua.